Karena kebodohan itu manusia banyak melakukan kesalahan-kesalahan, banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi kesalahan, kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia dari akibat kebodohan itu Allah siapkan ampunan. Jadi memang semacam itu, tetapi Allah senangnya menyiapkan ampunan, yaitu pengampunan kepada setiap umatnya yang melakukan dosa. Dan Allah merasa senang kepada manusia yang melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu diikuti oleh taubat atau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling senang Allah. Memang sudah fitrahnya seperti itu. Maka kata Rasulullah, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'inat tawwabun. Setiap anak Adam mempunyai kesalahan atau dosa, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan ialah orang-orang yang bertaubat. Allah siapkan pengampunan dan Allah siapkan fadilah-fadilah yang lain akibat istighfar yang selalu dibaca. Itulah berita gembira kepada manusia. Jadi walaupun berbuat kesalahan, Allah siapkan ampunan-ampunan itu kepada orang yang biasa beristighfar. Karena siapapun orangnya pasti berbuat salah, tidak luput daripada kesalahan. Bahkan setiap saat ketika kita goes, katakan bersama-sama sekarang ketemu dengan cewek yang berpakaiannya macam-macam, helman tapi celana pendek, itu ada, celananya ngaprek, sehingga kelihatan lekukan-lekukan itu banyak. Terus dilihat kan dosa kita, tidak dilihat nggak enak gitu. Ya, yang paling tidak kita salib itu, atau kalau tidak disalib kita mundur pelan-pelan. Itu cara menghindar. Jangan kita beristighfar ada di depannya astaghfirullahaladzim tapi hikman teligbain. Kita upaya ada jalan keluar untuk menghindar dari kemaksiatan itu. Kadang-kadang kita nyalip, saya salib itu rasa ndak enak, akhirnya nyalip dia. Nih ya dan dia, panah mai salib. Akhirnya di depannya, ya lebih baik kita mundur aja, santai. Itu senang kepada orang-orang yang berbuat dosa itu, tetapi dia adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap saat kita, bahkan setiap detik itu melakukan suatu kesalahan kepada Allah, kepada sesama manusia. Maka seorang ulama itu banyak memberikan contoh-contoh bagaimana seseorang bisa terhindar dari perbuatan dosa. Kita ini berusaha semacam itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu ada beberapa cara kapan kita beristighfar kepada Allah. Kapan kita melakukan istighfar, astaghfirullah,
astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, dengan suara yang rendah, dengan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melaksanakan suatu istighfar dengan berolahraga. Kadang-kadang sekarang itu ada yang istighfar, yang bertasbih kepada Allah tapi dengan olahraga, berdiri seperti orang yang senam itu. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Jadi maju ke depan, mundur, maju ke depan. Jadi seperti orang yang senam itu. Kalau duduk dia kepalanya digeleng-gelengkan. Bahkan ada yang begini, macam-macam. Maka tadarru wa khufyah caranya. Ya. Artinya kita tadarru, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suara yang lemah lembut, yang bisa didengar oleh dirinya sendiri. Ya. Kalau ingin memperbanyak, silahkan. Istighfar itu kapan kita dibaca? Maka yang pertama, istighfar itu dibaca setelah menunaikan ibadah, setelah melaksanakan ibadah. Apa ibadah itu? Sholat, berdiam di Arafah, ada di Raudhah dan lain sebagainya, ada di Masjid Nabawi, ada di Masjidil Haram. Baca istighfar dengan sebanyak-banyaknya setelah melaksanakan satu ibadah. Allah berfirman, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak di Arafah, waktu ada di Arafah, dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah 199. Itulah, jadi setelah kita melaksanakan ibadah, kalau tidak di Arafah, di tempat-tempat yang yang istijabah itu, kita di sini istighfar. Bahkan waktu melaksanakan ibadah, misalnya bepergian naik kendaraan, kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mancal sampai ke Seban, tepat saja astagfirullahaladzim. Istighfar sebanyak-banyaknya. Walaupun kita tidak selesainya ibadah, karena orang silaturahmi itu kan ibadah, mau ke pemberian kemana itu termasuk ibadah. Ibadah yang ketepatan itu adalah untuk mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mempererat tali persaudaraan. Kemudian yang kedua, di waktu sahur, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar atau jujur, yang tetap taat kepada Allah, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun kepada Allah di waktu sahur, maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Jadi disilakan untuk membaca istighfar yang sebanyak-banyaknya ketika waktu sahur, sepertiga malam. Jadi katakan jam 2 atau jam 3 kita bangun, sholatul lail atau sholat tahajud, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya. Kita minta ampun kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sesudah sahur kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sesudah sholat lain. Kanu qalilan minal laili ma yahja'una bil ashari hum yastaghfirun. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohon ampun di waktu pagi sebelum fajar, yaitu waktu ashar, waktu sahur itu. Jadi mereka sedikit sekali tidur. Dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain beristighfar, dia membaca Al-Quran atau menghatam Al-Quran, entah 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Yang penting setiap malam kita membaca Al-Quran dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kapan kita membaca istighfar? Yang ketiga disunnahkan, yang ketiga ini adalah membaca istighfar pada akhir majlis. Dari Aisyah radhiyallahu an, subhanakallahumma rabbi wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka rabbi wa atubu ilaik. Ini doanya, atau yang dibaca setelah majelis. Ibu-ibu hafal sudah. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka rabbi wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, ya Rabbku, dan dengan senantiasa memujimu, tiada ilah yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala atau selain Engkau. Aku mohon ampunan kepadamu ya Rabbku dan bertobat kepadamu. Jadi itulah disunnahkan ketika selesai majelis itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu beristighfar. Kemudian yang keempat, disunnahkan beristighfar untuk orang yang sudah meninggal. Jadi memohonkan ampun kepada orang yang sudah meninggal. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu bitasbita fa innahu la yus'alu fa innahul ayyus'alu. Memintakanlah ampunan untuk saudara kalian itu dan mohonkanlah baginya keteguhan sabar, sebab saat ini ia sedang ditanya. Jadi ketika ditanam orang yang sudah meninggal dunia itu ada salah satu imam atau disebut Imamuddin, Pak Muddin, itu berdiri kemudian mendoakan, Allahumma ghfir laha, kalau perempuan, warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau dengan ditambah dengan kata-kata yang lain yang bisa memberikan keteguhan iman kepada yang. Jadi orang atau saudara kita yang sudah meninggal itu mulai dari sholat sudah didoakan. Allahu Akbar, kan 4 takbir, bukan 4 rakaat ya, 4 takbir. Takbir pertama Fatihah, Bismillah. Takbir kedua salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Yang ketiga doa tadi itu, dan yang keempat doa lagi, kemudian salam. Ya, seperti tadi itu doanya, tidak panjang-panjang.
Karena orang yang memohonkan ampunan kepada si mayat itu, insya Allah kalau sama-sama mukmin, sama-sama soleh, itu akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan adanya ayat ini sehingga orang-orang yang mendoakan sangat berlebihan. Ya Allah, mudah-mudahan ini nanti bisa menjawab sehingga pertanyaan-pertanyaan malaikat itu dibocorkan. Ati beri kakek deki ebelena apa tanyain di malaikat. Marrabbuka, pertanyaan pertama, soal yang pertama. Kemudian jawabannya ini ya, Allahu Rabbi, bertanya aki. Kemudian mau tanya aki, beda pertanyaan man nabiyuka, sapa nabina, jawabannya sebenarnya deki adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking lomen ya. Terus ma kiblatuka, ma imamuka dan lain sebagainya. Dibocorkan soal-soal yang diberikan semacam itu, kalau orangnya tidak takwa kepada Allah ya tidak bisa jawab. Cukup kita mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan saudara kita mendapat ampunan apa yang menjadi kesalahan, kegelapan ketika hidup, dan semua amal yang dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doa, bukan membocorkan soal. Itulah 4 sementara 4 itu yang disunnahkan untuk membaca istighfar. Yang pertama ketika selesai melaksanakan ibadah. Yang kedua di waktu atau sepertiga malam, jam 2 atau jam 3 kita bangun perbanyak membaca istighfar. Yang ketiga akhir majelis. Kemudian yang keempat mendoakan atau mengistighfari kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang meninggal dunia ketika ditanam di dalam kubur. Itulah sementara yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap menjadi orang yang senang beristighfar, karena orang yang berbuat dosa kemudian beristighfar itulah hamba yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu istighfar harus ada perubahan. Kalau istighfarnya tidak berpengaruh, tidak ada perubahan kepada dirinya, maka dia istighfarnya orang bodoh, istighfarnya orang pembohong. Jadi orang yang beristighfar tidak ada pengaruh sama sekali, maka tidak ada perubahan pada dirinya. Dia melakukan kemaksiatan, beristighfar, setelah itu tetap melaksanakan kemaksiatan, tetap melaksanakan itu. Dia banyak istighfar tapi tidak ada pengaruhnya, maka itu dinamakan adalah istighfarnya seorang pembohong. Demikian, semoga kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah dan senang membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.